Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eunika Febianti dari kelas T3F dengan NIM 2331407011111047. Di sini saya akan membahas tentang kriptografi sebagai tugas dari keamanan komputer. Jadi, apa itu kriptografi? Kriptografi adalah teknik untuk mengamankan data dengan mengubahnya menjadi yang tidak terbaca. Tujuannya untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, memastikan kerahasiaan, integritas, dan autentikasi informasi. Konsep utama dalam kriptografi sendiri yaitu ada enkripsi, yaitu mengubah data asli atau plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau ciphertext. Kemudian deskripsi, yaitu mengembalikan ciphertext menjadi plain text menggunakan kunci yang benar. Kemudian ada algoritma kriptografi. Di sini yang pertama ada simetris. Kunci untuk menenkripsi dan mendeskripsinya sama, namun prosesnya cepat, sederhana. Namun, jika kuncinya diketahui, maka ia bisa dideskripsi. Contohnya yaitu AES atau Advanced Encryption Standard, DES Data Encryption Standard, dan Triple DES, yaitu yang kedua yaitu asimetris, yaitu menggunakan dua kunci, public key untuk enkripsi dan private key untuk deskripsi. Prosesnya lebih lama daripada asimetris, namun aplikasinya lebih kompleks. Contohnya yaitu RSA atau Reverse Summary Agreement, kemudian ECC yaitu Elliptic Curve Cryptography. Kemudian yang terakhir yaitu ada hash. Hash merupakan algoritma yang mengubah data input menjadi kode yang tidak terbaca dengan panjang yang tetap. Data ini tidak dapat dideskripsikan. Hasilnya akan sama dengan input data yang sama. Contohnya MD5, SHA1, SHA2, dan CRC32. Kemudian ada AES. Contohnya saya mengambil yang AES, yaitu Advanced Encryption Standard. Adalah algoritma kriptografi simetris yang digunakan untuk menenkripsi dan mendeskripsi data dengan kunci yang sama. AES dikembangkan sebagai pengganti DES dan menjadi standar enkripsi yang digunakan secara luas dalam keamanan data. Cara kerja AES sendiri yaitu dengan prinsip block shipper, yaitu mengenkripsi data dalam blok 128 bit menggunakan kunci berukuran 128 bit, 192 bit, atau 256 bit. Proses enkripsi dilakukan dalam beberapa round putaran tergantung panjang kunci. Jika kuncinya 10 round, itu ada 128 bit kunci. Jika 12 round, ada 192 kunci. Kemudian jika 14 round, ada 256 bit kunci. Kemudian, ciri-ciri AES sendiri yaitu algoritmanya simetris menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Kemudian ada block shipper, memproses data dalam blok 128 bit. Kemudian ada ukuran kunci variabel, bisa menggunakan kunci 128 bit, 192 bit, atau 256 bit. Kemudian ada keamanan tinggi, tidak rentan terhadap serangan brute force dalam waktu yang wajar. Digunakan secara luas, dipakai dalam komunikasi internet, enkripsi file, hingga keamanan perangkat IoT. Kemudian implementasi AI sendiri dengan mitigasi keamanan yaitu yang pertama kita nanti bakal menginstal library-nya kriptografi yaitu dengan pip install kriptografi, kemudian membuat file encrypt AES yaitu sebagai berikut. Eh, File encrypt AES ini akan meminta input dari pengguna mengenkripsi teks lalu menyimpannya ke file encrypted.txt. Kemudian selain membuat encrypt AES, kita membuat file decrypt AES. File ini meminta input dari pengguna mendeskripsi teks dari file encrypted txt, kemudian file decrypt-nya akan muncul pada output program di terminal. Kemudian kita membuat file encrypt txt sebagai lokasi menyimpan ciphertext-nya. Nanti pada akhir video kita akan mengimplementasikannya. Kemudian yang terakhir ada jenis serangan AES, ada brute force attack, yaitu cara kerjanya penyerang mencoba semua kemungkinan kunci sampai menemukan kunci yang benar. Karena AES memiliki panjang kunci 128 bit, 192 bit, dan 256 bit, serangan brute force menjadi sangat sulit dilakukan.
Kemudian, contohnya jika menggunakan AES-128, bahkan dengan superkomputer akan membutuhkan miliaran tahun untuk mencobanya semua. Mitigasinya menggunakan kunci minimal AES 256 bit untuk keamanan lebih tinggi. Jangan menggunakan password lemah yang bisa ditebak. Kemudian gunakan KDF atau Key Derivation Function seperti PBKDF2 atau Argon 2 untuk memperkuat kunci. Kemudian untuk serangan kedua ada Side Channel Attacks atau SCA. Cara kerjanya alih-alih mencoba memecahkan enkripsi secara langsung, penyerang mengamati waktu eksekusi, konsumsi daya, atau radiasi elektromagnetik dari perangkat yang menjalankan AES. Contoh, Power Analysis Attacks, yaitu mengukur perubahan konsumsi daya untuk menebak kunci AES. Contohnya ada serangan Differential Power Analysis (DPA) dan dapat mengamati perubahan listrik dari prosesor saat AES melakukan enkripsi. Mitigasinya yaitu menggunakan hardware AES yang aman dan memiliki perlindungan terhadap analisis daya. Kemudian menggunakan noise atau randomization untuk mencegah pola tetap. Kemudian yang ketiga yaitu ada key recovery attack atau serangan pemulihan kunci. Serangan ini bertujuan menebak kunci AES berdasarkan analisis pola data terenkripsi. Contohnya, related key attacks, yaitu meneliti hubungan antara beberapa kunci yang digunakan dalam sistem. Contohnya, yaitu serangan biliqui pada AES dapat mengurangi kompleksitas brute force dari eh, menjadi tetapi masih tidak praktis untuk dilakukan. Mitigasinya, jangan menggunakan kunci acak yang unik untuk setiap sesi komunikasi. Kemudian jangan menggunakan kunci yang berhubungan satu sama lain. Yang terakhir ada meet in the middle attack. Cara kerjanya, jika AES digunakan dalam mode double encryption, misalnya AES 128 dua kali sama dengan AES 256, serangan ini dapat digunakan untuk menemukan kunci yang lebih cepat. Penyerang menyimpan hasil enkripsi dari setengah proses dan membandingkannya dengan hasil deskripsi dari sisi lain. Contohnya, serangan pada DES ganda bisa mengurangi kompleksitas dari menjadi tersebut. Mitigasinya menggunakan AES dengan panjang kunci cukup 256 bit agar serangan ini tidak relevan. Kemudian menggunakan mode operasi yang lebih aman seperti AES GCM. Kemudian kita akan mengimplementasikan kode-kode ini. Apakah bisa? Jadi yang pertama kita harus menginstal library-nya dulu. Di sini saya sudah menginstal yaitu pip install cryptography. Kemudian kita membuat file AES encrypt-nya. Ini ini merupakan kode untuk mengimpor pustaka kriptografi yang diperlukan. Kemudian fungsi ini menggunakan PBKDF2 HM aja untuk menghasilkan kunci dari kata sandi yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian eh, file ini melakukan enkripsi menggunakan AES dalam mode GCM yang lebih aman karena memiliki autentikasi bawaan. Kemudian hasil enkripsinya dikodekan ke dalam base 64 agar bisa disimpan sebagai teks. Kemudian ini input tanda di pengguna kita. Jadi nanti kita bisa memasukkan teks yang akan kita encrypt dan decrypt. Kemudian ini adalah generate salt dan kunci. Salt dibuat secara acak sepanjang 16 bit. Kemudian kunci AS256 dihasilkan menggunakan fungsi generate key. Kemudian enkripsi teks ini tes di enkripsi menggunakan fungsi encrypt dan salt
teks terenkripsi disimpan ke dalam file encrypt.txt ini dengan sal dikodekan dalam base 64 agar bisa dibaca kembali nantinya. Kemudian saya akan mencoba run file encrypt ini. Kita eh, diminta untuk memasukkan password. Kita coba masukkan password 1234. Kemudian masukkan teks yang diekskripsi. Ke contohnya kita akan halo selamat malam. Kita enter. Kemudian muncul notif yaitu teks telah dienkripsi dan disimpan dalam encrypt text di sini. Ini adalah hasil encrypt dari plain text halo selamat malam tadi. Kemudian kita akan eh, mendeskripsikannya. Ini adalah codingan descript. Eh, Codingan ini sebetulnya sama seperti tadi. Fungsi-fungsinya coba kita run. Ini kita diminta masukkan password untuk di deskrip untuk ini kita masukkan password 1234. Kemudian jika benar, passwordnya akan muncul deskripsi teksnya yaitu halo selamat malam sama seperti eh, kita tadi malam. Kemudian bagaimana jika passwordnya salah? Kita coba run lagi. Masukkan password untuk deskripsi. Kita coba masukkan 123. Akan muncul pesan terjadi kesalahan. Eh, Begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.